Penyidiknya dicopot, Kanit Reskrimnya dicopot, Kapolseknya dicopot, itu pertanda bahwa perkara ini nggak beres. Pak Susno, kita Ya, akan membahas tentang seorang guru honorer, Ibu Supriyani ya Pak ya. ya. Jadi kan tuntutannya adalah Bu Supriyani itu terbukti melakukan tindakan yang didakwa. Tapi lalu jaksa juga menyatakan dituntut untuk Bebas. bebas. Nah ini gimana sih Pak sebenarnya? Saya sampai sekarang masih bingung ya. Saya nggak minta uruskan tepi dulu ya. Kayaknya agak bingung ya. Ini terkesan benar bahwa tuntutan jaksa itu untuk membenarkan tindakan yang sudah dia lakukan. Ya, Jadi di dalam tuntutan ada prolognya gini 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 gini. Nah, itu biasalah kita baku kan. Dia katakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Ibu Supriyani yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan atau pemukulan terhadap anaknya polisi itu ya. terbukti katanya. Tetapi walaupun terbukti kira-kira kesimpulannya ya, Hmm. Supriyani ini akan dituntut bebas. Nah, mengapa dia mengatakan terbukti ya? Karena jaksa telah menerima berkas dari Polri P21. Ya. Yang neliti kan jaksa. Jadi jaksa mengatakan bahwa dia menerima P21 sudah benar karena perbuatan itu ada. Kemudian yang lebih parah lagi jaksa nahan gitu. Polisi nggak nahan, jaksa nahan. Ya. Ditahan oleh jaksa karena perbuatannya terbukti pada tingkat penyidikan. Tetapi ternyata penyidiknya dicopot, Kanit Reskrimnya dicopot, Kapolseknya dicopot, jaksa apa itu jam intel apa jam apa itu kan yang nangani perkara ini juga dicopot. Itu pertanda bahwa perkara ini nggak beres. Nah, iya betul Pak. Jadi biasanya kalau sudah ada yang dicopot tuh berarti ada sesuatu ya Iya, Pak? nah, sesuatu yang nggak beres. Ya. Nah, terus katanya terbukti. Pengertian terbukti itu minimal dua alat bukti dari pasal 184 KUHP. Apa alat buktinya? Saksi. Tidak ada saksi pun, karena saksi kan yang dewasa kan. Saksi dewasa itu antara lain ibu guru kelas 1, kepala sekolah, Ya. kemudian termasuk bapak si anak ini, dan ibu si anak, dan lain-lain. Tak ada satupun yang melihat perbuatan itu. Nggak ada. Baik. Kecuali ada anaknya, dua orang beberapa. Itu pun nggak bisa dipercaya gitu. Karena di bawah umur kelas 1. Ya. Jadi artinya saksi tak ada satupun yang melihat. Hanya saksi katanya saja. Nah, bahkan saksi guru kelas 1A dan saksi kepala sekolah mengatakan bahwa perbuatan itu tidak ada. Dan dari anak itu juga mengatakan perbuatan itu tidak ada. Jadi saksi gugur. Ya. Apalagi keterangan ahli juga yang menjelaskan visum itu bahwa itu bukan karena benda tumpul sapu, bukan. Yang berikut apa visum juga gitu, gugur juga. Terus apalagi keterangan Bu Supriyani sendiri, keterangan tersangka yang di depan sidang menjadi keterangan terdakwa juga menolak perbuatan itu. Jadi di persidangan itu justru yang terbukti perbuatan ini tidak ada. Oh, jaksa ini ilmu pembuktian biasanya paling jago sa dunia. Hmm. Karena memang mereka ahli penuntutan tuh mereka. Tapi kalau dia membuktikan dengan mengatakan ini terbukti, ya seluruh Indonesia akan bertanya, lah jaksa ini ikut sidang apa tidak gitu kan. Ya kalau ikut sidang rakyat yang mendengar raja, kita yang mengikuti dari televisi dan mengikuti dari medsos saja tahu bahwa ini tidak ada perbuatan itu dengan alat-alat bukti yang ada. Jadi kan bagaimana mengatakan terbukti oh perbuatannya nggak ada. Nah, kok dituntut bebas? Ya jelas penasihat hukumnya mengadakan perlawanan gitu kan. Walaupun bebas, dia itu tidak hanya ingin bebas, tetapi ingin bahwa betul apa yang dikatakan perbuatan itu tidak ada. Tapi dalam persidangan yang terungkap apa Pak sebetulnya? Yang terungkap bahwa perbuatan itu tidak ada.
Ibu Suprani tidak Tidak melakukan melakukan. pungutan itu. Yang terungkap juga bahwa ini hasil rekayasa gitu kan. Jadi sebaiknya bagaimana ya Pak tuntutannya Bu Supriyani itu ya Pak? Iya bebas. Bebas, bebas Karena tanpa embel-embel ya Pak? tidak terbukti gitu Ya, kan. Nah, ada orang yang mengatakan macam-macam lah bebas itu. Ya, bebas misalnya perbuatannya ada, tetapi karena sesuatu sebab maka dia tidak dihukum ya, dan sebagainya. Nah, ini tidak mau dia Bu Supriyani kayak itu. Saya tidak dihukum atau dibebaskan itu bukan karena perbuatannya ada, tapi karena kasihan, karena ini begini. Dia mengatakan tidak melakukan sama sekali. Memang tidak ada gitu. Makanya jangankan sidang, apa namanya dengan penyelesaian secara damai pun dia tidak mau karena ya. dipersyaratkan mengakui. Nah, dia nggak mau, dia tidak kok. Tapi berarti jaksa tuh bisa ya Pak untuk menuntut terdakwa untuk dibebaskan? Oh bisa. Justru itu yang diharap-harap oleh masyarakat se-Indonesia. Sejak KUHP ada tahun 1981, hanya bisa dihitung dengan jari tuntutan bebas itu. Dulu kalau nggak salah pernah di Jogja, Sleman apa di mana itu, apa di Bantul apa kalau nggak salah itu tentang kasus wartawan Saifuddin apa itu ya. Oh iya, Itu tahun pernah 90-an ingat. gitu. Nah, itu tuntut bebas. Bisa tuntut bebas, menuntut bebas bisa, kemudian menghentikan penuntutan juga bisa. Itu ada di KUHP. Tidak haram itu. Pahala itu kalau itu. Karena bagian daripada mencari keadilan. Ya, Orang sidang itu yang dicari keadilan. Sidang itu bukan berarti jaksa hakim itu melawan terdakwa dan penasihat hukumnya. Bukan, tidak ada siapa lawan siapa. Tapi mencari. Sidang itu kan mencari. ya. Mencari kebenaran untuk menegakkan keadilan. Kalau kebenarannya misal, oh dia benar melakukan, maka supaya adil dihukum sekian. Ya. Atau benar dia tidak melakukan, maka supaya adil dia dibebaskan. Berarti tujuannya bukan menghukum ya. Bukan menghukum. Kalau bersalah, supaya adil dihukum. Betul. Bersalah, dibebaskan, kayak Tanur ya di Surabaya. Ya, oh, Apalagi itu beda. apalagi dibebasannya dengan menerima segepok duit. Ya, Nah, ini hakim ini pada mudah-mudahan di kasus Bu Supriyani ini hakimnya betul-betul hakim yang punya integritas yang adil. Saya yakin karena ini dapat perhatian se-Indonesia. betul. Ya.